Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya kita ngonten lagi setelah berapa ya? 5 hari ya? Untuk 3 hari nggak ngonten. Hari ini gue make BMW HP4. Dan seperti biasa kita night riding sama Ones tuh, dan Bang Syawal, Om Iwan, terus dan lain-lain. Oke, ini kita dorong dulu ya. Let's go dorong. Kok kayak ngehang gitu ya? Gak bisa dipencet. Ya, halo lagi semuanya and the gengs. Akhirnya kita udah di jalan. Di belakang ada Ones. Kumpul di Starbucks Pakubuwono lagi. Ya kita lihat aja lah nanti siapa aja. Kali ini ya mungkin gua bakal cerita tentang Bang PD. Gak usah lah ya, gak usah ngomong politik. Kita ngomongin tentang kisah hidup gua aja kali ya. Jadi kita mulai dari mana ya? Ya pokoknya gua itu dilahirkan tuh aslinya Palembang nih bos. Tapi dari SD sampai lulus kuliah itu muter-muter lah, gara-gara ikut bokap dinas. Nah gua itu bukan dilahirkan dari keluarga yang berada, bohong. Tapi memang yang gue dilahirkan di keluarga yang ya gue bisa anggap nggak kekurangan, nggak berkelebihan juga gitu. Jadi gue TK itu gue di Jakarta, terus SD gue di Pematang Siantar, terus SMP Yaspor B2 di Pasar Minggu, terus SMA-nya di SMA Negeri 84 di Jakarta Barat, terus kuliahnya itu gue di Trisakti jurusan hukum angkatan 2004. Ya udah tua lah untuk ukuran lo pada yang masih muda. Tapi gue di Trisakti itu sebenarnya nggak apa ya, nggak lulus. Gue itu keseringan pacaran kali ya, keseringan pacaran di kampus sampai gue nggak masuk ke kelas, padahal sebenarnya gue itu nggak telat. Akhirnya ya gue bolos terus sampai di Trisakti itu tuh gue semester 12 mungkin ya, semester 12, 6 tahun semester 12. Dan bokap nyokap gue itu tuh sering nanyain, lu kapan skripsi? Dan gue selalu jawabannya itu pasti ini lagi skripsi. Dan mungkin bokap nyokap itu akhirnya empet ini orang ini nggak lulus. Dan akhirnya ya gue ditarik lah ke Palembang. Dan akhirnya di 2010 itu gue pindah ke Palembang dan langsung kerja, kalau nggak salah ya, langsung kerja jadi honorer di Dinas PU Bina Marga. Itu gue kerja 2 tahun dengan gaji kalau nggak salah tuh awal-awal tuh di 500.000 per bulan di 2010 itu. Terus akhirnya ya sebenarnya gue masuk PU itu juga gue nggak munafik lah, nyokap itu masukin gue ke sana. Tapi karena nyokap itu termasuk punya jabatan di situ, ngelihat anaknya itu males-malesan, nggak pernah apel pagi. Mungkin nyokap itu kali malu kan. Akhirnya gue sadar diri dan gue bilang ke nyokap, ya udahlah, gue nggak mau bikin malu nyokap gue di situ. Akhirnya gue mengundurkan diri dari honorer dinas PU dan gue daftar sebagai pegawai bank daerah di Sumatera Selatan, namanya itu Bank Sumsel Babel. Dan gue juga nggak munafik, gue di situ dimasukin sama bokap gue yang notabene kerja di Bank Indonesia. Sebenarnya gue juga salah daftarnya, harusnya gue itu daftar ngelamarnya itu sebagai analis atau analis kredit. Tapi ternyata waktu itu tuh pembukaannya itu tuh untuk frontliner. Ya buat yang nggak tahu, frontliner itu tuh biasanya itu tuh teller sama customer service. Dan akhirnya ya udah gue daftar sebagai frontliner dengan ya lu lihat gue lah yang dandannya acak-acakan, brewokan, dan gue maksain untuk jadi frontliner karena terpaksa dan salah daftar waktu itu. Akhirnya gue jadi customer service di Bank Sumsel Babel itu. Tapi gue bisa buktiin kalau memang kerjaan gue waktu di bank itu tuh benar-benar top chair lah.
Ya maksudnya gue nggak pernah melakukan kesalahan di situ. Terus gue selalu disiplin dalam hal waktu. Cuma gue nggak disiplin masalah penampilan aja lah ya. Soalnya menurut gue customer service itu nggak gue banget gitu. Masa iya gue berewokan kan, rambut agak gondrong dikit, terus gue disuruh ngasih apa, sapaan. Ya halo selamat pagi dengan Haikal di sini. Ada yang bisa dibantu? Itu kayaknya bikin gue malu banget lah pokoknya pada saat itu. Nah akhirnya ya gue berusaha untuk tetap ngejalanin tanggung jawab gue di situ. Jadi yang bisa gue banggakan waktu gue di Bank Sumsel itu tuh, waktu itu ada dana bantuan siswa dan gue disuruh buka rekening untuk berapa ribu siswa di Palembang yang harusnya itu dikerjakan itu tuh bisa sebulanan. Akhirnya gue bisa nyelesain tuh dalam waktu tuh kalau nggak salah tuh seminggu atau 2 minggu lah pokoknya. Oke, balik lagi. Jadi akhirnya itulah yang bisa gue banggakan. Gue bisa selesaiin dalam waktu 2 minggu kan. Habis itu ya udah. Setelah itu gue ngerasa kayaknya tuh hidup gue tuh madesu banget. Gayaan lu. Hidup gue tuh madesu, masa depan suram. Pada saat itu tuh gue itu gajinya kalau nggak salah di Bank Sumsel itu tuh di 2,3 juta. Waktu itu kalau nggak salah itu dengan duit makan, duit kehadiran segala macem. Tapi ya dicukup-cukupin lah pokoknya waktu itu. Terus akhirnya kenapa bisa sampai sekarang ya karena waktu itu gue memilih untuk resign lagi dari Bank Sumsel dan gue balik lagi ke Dinas PU Bina Marga. Setelah itu ya udah gue resign dari jadi pegawai bank, gue balik lagi jadi PNS. Setelah 2 tahun di PNS gue juga milih untuk resign. Terus akhirnya waktu itu mulai ngebuka lah bisnis baru di Jakarta. Ya mungkin kalian para viewer gua, follower, subscriber itu pasti banyak yang nanya lah ke gua gitu, bang apaan sih kerjaannya, kenapa bisa beli moge ini itu segala macam, mau di bla 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 bla, wah lu korupsi ya? Enggak, gua nggak korupsi, gua bukan pejabat. Jadi gua itu wira swasta, bidang bisnis gua itu di konsultan. Terus gue juga ada, alhamdulillah ada investasi di tambang, terus di garmen, terus di apa lagi ya, di proyek-proyek pemerintah. Terus gue juga sempat jual beli berlian. Terus gue juga sempat investasi di forwarding, jasa ekspor impor gitu. Cuma main company gue itu bergerak di bidang konsultan lah gitu. Kenapa gue benci banget sama Pink itu karena gue juga tidak menyalahkan orang yang punya kuasa itu pasti bisa ngelakuin segalanya. Tai, kalau kata Mimi itu begitu, tai. Ya emang begitulah. Jadi kerjaan gue diambil sama anak pejabat dari partai Pink di monopoli gitu sampai hari inilah pokoknya. Dan gue sih ngelihat dia juga udah sering kena kasus tapi nggak pernah keciduk karena punya kuasa. Ya lu tahu sendirilah zaman sekarang Pink itu gimana berkuasanya, sangat-sangat berkuasa. Jadi ya gue males lah ngomonginnya lagi. Ya intinya begitulah. Jadi kalau misalnya lu semua pada nanya kerjaan gue apa, ya yang tadi gue sebutin itu. Gue banyak berinvestasi juga di kripto. Terus gue pernah trading, tapi tradingnya trading halal. Maksudnya tuh bukan yang pakai waktu. Karena pada saat viral yang kemarin-kemarin itu, gue sih udah feeling memang nggak bener trading yang pakai waktu itu. Karena itu sama aja kayak gambling. Masa iya lu bisa nebak grafik 1 menit 2 menit naik atau turun, itu tuh nonsense lah menurut gua, nggak masuk akal gitu. Sedangkan trading yang bener itu tuh nggak berbatas waktu. Sabtu Minggu itu libur, terus selama modal lu kuat dan bisa nahan naik turunnya pasar, ya selama itu juga lu bisa
bertahan di trading itu gitu. Jadi nggak ada lagi lah pertanyaan ya, bang kerja apa segala macem gitu. Gue udah sebutin kerjaan gue apa, dan kebetulan gue juga bukan orang yang bukan taat pajak, gue bayar pajak terus. Dan agak-agak nyesek dikit lah kemarin waktu ada berita tentang pajak di Indonesia. Kita udah bayar-bayar banyak, bayar pajak gede-gede, ujung-ujungnya malah begitu di Stop it. Padahal gue ngumpulin duit pajak yang gue bayarkan itu mungkin cukup lumayan lama lah gitu, dan habis dalam waktu hitungan jam doang untuk bayar pajak. Ya jadi kayak gitulah cerita yang bisa gue ceritain malam ini. Selanjutnya ya kita ngomongin yang asik-asik aja lah. Kita riding malam ini, NR malam ini, meskipun menurut gua harinya salah karena ini hari Jumat, pasti banyak ngabers-ngabers di Sudirman, pasti rame jalanan, macet. Tapi ya kita nikmatin aja lah ya, supaya ada konten malam ini. Menurut kalian tetap stay kayak gini nih, ngobrol gitu sama kalian gitu ya, para gengs, bukan guys, gengs-gengsnya gua. Tuh, lihat tuh, rame banget kan kalau hari Jumat. Sebenarnya salah kalau night ride itu hari Jumat, padahal udah jam 10 nih, hampir jam 10 tapi masih padat hari Jumat. Wah, asik juga nih motor. Ini tuh BMW HP4 tuh motor yang paling nyaman dibanding S1000RR yang baru ya, yang new. Itu menurut gua. Cuma kan tiap orang tuh beda-beda tuh. Tapi kalau kalian itu punya motor HP4, gua rasa lu semua bakal sependapat sama gua, karena emang ini dari posisi ridingnya enak, terus tenaganya juga gila, bobotnya juga ringan. Kalau nggak salah ini tuh kalau misalnya bobot fullnya itu tuh 199 kg. BMW HP4 ini bobotnya 199, terus horsepowernya itu di 193 horsepower kalau nggak salah. Untuk ukuran Jakarta ya sangat-sangat cukup, karena ya lu lihat sendiri lah, di Jakarta ini kan paling kepake gigi 1, gigi 2, udah gitu-gitu aja. Tuh kan, asik kan kalau HP4. Quick shift-nya juga smooth, terus tenaganya oke. Apalagi pakai knalpot Austin Racing ini, aduh, cakep banget udah. No one can beat me bro. Pasti si Ones mau miring-miring. Ada yang tabrakan Gojek, jatuh. OTW om. Asik banget berdua. Akhirnya kita sampai juga di kawasan Senayan, dan lalu lintas masih padat. Ada acara apa ini? Oh, ada Gojek juga, rame banget. Nggak tahu apaan nih, acara apa nih. Tuh lihat tuh Senayan kayak gimana tuh. Aduh, macet sekali. Oh iya, ini gue mau nyoba apa namanya ini, taruh view baru dari Insta360, mau coba di depan sini. Ini tuh gue ngelihat dari Mas Boyan Wijaya, Kriksus ya. Gue mau tes karena menurut gue keren banget juga nih kalau misalnya viewnya dari situ. Jadi kayak dapat semuanya gitu. Ya mudah-mudahan juga waktu gua bikinnya juga keren. Tapi ini belum gua aktifin sih, belum gua record juga dari 360-nya. Oh iya, ini gue juga jadi rajin make sarung tangan nih berkat kalian nih. Akhirnya gue nemu sarung tangan yang emang nyaman buat gue. Ini kalau nggak salah Pinstar, tapi tipenya apa gue nggak tahu. Tapi enak lah, nggak kaku, nggak keras, nggak kulit gitu. Lebih kayak mesh gitu lah pokoknya. Asik sih dipakai buat harian. Terima kasih lah buat kalian yang udah ngingetin gue untuk pakai sarung tangan.
karena serem juga sih kalau misalnya jatuh nggak pakai sarung tangan, itu emang fatal banget. Daging ketemu aspal ya kan, the best emang kalian para viewers. Ya, kita sampai di Senayan City. Ngomong-ngomong masalah upload video, kayaknya emang susah kalau mau upload video kayak Kang MV itu tiap hari, karena gua mut-mutan juga ngonten kayak gini, karena gue bingung mau ngomong apa juga. Kalau misalnya go with the flow gitu, aduh susah juga coy, orang introvert disuruh begitu. Jadi ya gua usahakan lah, kalau memang bisa upload sering, gua upload sering. Tapi kalau nggak bisa ya maklumin aja ya. Kemarin di editor Honest begitu ya di sini ya. Kalau semua orang bilang Ducati pada waktunya, ya nggak usah diulang lagi ntar di edit Honest. But this is good, yeay, akhirnya sampai juga. Kita parkir di sini aja lah. Oke, kita lanjut lagi nanti ya. Oke, semuanya gengs, kita lanjut nanti.